Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Dalam menjalani hidup, pasti ada yang menjadi penghalang. Untuk mengetahui apa yang menjadi penghalang berkat Tuhan, hari ini saya sharing firman Tuhan dan berharap dengan sharing ini menjadi mengerti sehingga menerima dan menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini, biarlah kami gunakan sebaik mungkin sehingga hal ini menjadi satu yang sangat berarti untuk kehidupan kami, terlebih kerohanian kami Tuhan, di mana rohani kami terus dibawa untuk dibangun menjadi serupa dengan Engkau, dan kami semakin dewasa di dalam Engkau, sehingga kami semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan hendak rencanakan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami mampu mengetahui apa yang menjadi penghalang-penghalang dalam kehidupan kami sehingga banyak hal tunda untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema penghalang berkat. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 19 ayat 23, demikian firman-Nya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Kekasih Kristus, sudah berapa hari kita berbicara mengenai keuangan, dan harapan saya tentunya saudara dan kita semua dapat memahami kebenaran mengenai uang. Uang yang kita terima hendaknya hanya ditempatkan di kepala saja dan jangan ditempatkan di dalam hati. Karena ketika ditempatkan dalam hati akan menjadi tuan yang sangat jahat. Jadi mari kita mengenal uang dengan benar sehingga kita dapat menempatkan uang di tempat yang tepat. Dengan demikian kita dapat mempelajari keberhasilan, mengapa kita diberkati dan dapat menggapai masa depan. Berbicara tentang arti berkat, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran dari orang muda yang kaya raya. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dalam ayat ini anak muda berharap mendapatkan pujian dari Tuhan. Akan tetapi berbeda dari apa yang diharapkan, di mana Yesus memberikan tawaran yang tidak diduga. Karena anak muda ini tidak sanggup menerima dan melakukan tawaran Tuhan Yesus. Secara alkitabiah, anak muda yang kaya itu sebenarnya tidak diberkati Tuhan karena hatinya ada pada hartanya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita jangan sampai mendua hati, yaitu kepada Tuhan dan kepada Mamon. Tercatat dalam Matius 6 ayat 24. Inilah penghalang kita sebagai ahli waris dalam meraih masa depan dengan berkat keuangan yang melimpah. Kekasih Kristus, untuk dapat memiliki dan menikmati berkat sudah tentu bukan tanpa syarat. Karena Tuhan Yesus yang menjanjikannya, tentu yang harus kita lakukan adalah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mengaku segala dosa agar status kita diubahkan menjadi anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Dalam Roma 8 ayat 17 mengatakan, "Dan jika adalah anak, maka kita adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Untuk memiliki dan menikmati berkat, kita juga harus hidup dengan perubahan di mana kita tidak berbuat semau kita. Semua tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan sebagai hasil pertobatan kita. Memang untuk melangkah dan memiliki sikap hidup seperti ini tidaklah mudah, tetapi Tuhan sudah mengetahui kelemahan kita dan Tuhan juga sudah menyediakan penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus ini kita dapat menggunakan kuasa yang kita peroleh dari Tuhan
Dalam Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Walau janji-janji Tuhan yang luar biasa dan dahsyat diberikan bagi kita, namun demikian banyak di antara kita tidak memiliki dan menikmati karena masih ada penghalang-penghalang berkat. Kekasih Kristus, untuk menerima berkat Tuhan ini sebenarnya peran iman seseorang sangat penting. Maka dari itu, mari kita coba untuk mengetahui kondisi seperti apa yang dapat menggagalkan atau menjadi penghalang kita untuk dapat menerima berkat Tuhan yang seharusnya menjadi milik kita. Hal yang dapat menyebabkan penghalang berkat adalah tidak memiliki dasar iman yang kuat. Dipandang dari sudut iman dan waktu, sebenarnya cukup beriman, tetapi tidak mempersiapkan diri secara benar, sehingga saat terjadi goncangan tidak sanggup untuk bertahan. Sebab goncangan yang dialami diartikan sesuatu yang salah. Padahal di balik itu semua ada maksud Tuhan yang baik. Jadi, pondasi iman yang lemah sangat berpotensi menghalangi berkat Tuhan yang semestinya kita miliki dan nikmati. Hal yang dapat menjadi penghalang berkat berikutnya adalah dosa. Dosa merupakan penghalang yang paling berat. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19, sepertinya semua manusia harus menerima konsekuensinya, sehingga manusia mengalami kutuk yang dapat menghalangi berkat. Dalam Yeremia 5 ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Demikian dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kekasih, penghalang untuk menerima dan menikmati berkat yang lainnya adalah motivasi yang tidak murni. Tindakan tidak murni ini dapat dilakukan baik dalam pelayanan kepada Tuhan maupun dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Hal yang menyebabkan ketidakmurnian karena apa yang kita lakukan tidak lagi pada kemuliaan Tuhan, tetapi pada keuntungan diri sendiri. Orang yang mencuri kemuliaan Tuhan tidak akan tahan uji, sebab Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Tercatat dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kembali kami diingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Selama ini kami terus diingatkan tentang keuangan, dan hari ini Tuhan, kami menerima kebenaran firman-Mu tentang penghalang berkat. Kami coba mengkoreksi dalam kehidupan kami Tuhan. Benar, memang ada hal-hal yang menjadi penghalang dalam kehidupan kami. Karena kami seringkali meremehkan hal-hal kecil tentang dosa. Sesungguhnya itulah yang menghambat turunnya berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami pun seringkali dalam mengiring Engkau banyak motivasi-motivasi yang tersembunyi. Bukannya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kadang membawa untuk kebanggaan diri kami Tuhan. Juga agar orang lain dapat melihat apa yang kami lakukan. Bukannya Tuhan yang melihat kami, melainkan kami ingin menunjukkan kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ini merupakan satu kesalahan, dan sungguh itu merupakan juga penghalang turunnya berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dengan baik, yaitu melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur. Pimpin kami agar kami mampu melakukannya dengan baik. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan